selesai. Kemudian untuk nanti proses jual belinya silakan panitia yang akan menyelesaikan dengan pihak pemilik tanah. Untuk selanjutnya ini kita estafet ini ya. Untuk agenda kita yang kedua yaitu masalah status kepemilikan tanah peninggalan Mbah Sudjo. Nah ini seru nih. Ini di tengah-tengah kita ada Bapak Ibu RT, Bapak Kasus, BPD, tua-tua kampung, tokoh masyarakat yang kita harapkan tahu tentang sejarah dari tanah Mbah Sudjo. Ini kita menyebut tanah Mbah Sudjo karena di selama ini diketahui tanah ini punya Mbah Sudjo, tapi yang sebenarnya punya siapa juga kita belum tahu. Karena Mbah Sudjo dulu sempat menurut informasi pernah hidup di situ ada juga Mbak Sukina ya, istrinya. Ada yang bilang istrinya, ada yang bilang juga bukan istrinya. Karena selama ini nggak pernah bareng, rumahnya pun terpisah. Nah ini nanti kita akan dengarkan juga pendapat. Nah, di sini ada titisannya dari Mbah Sudjo ini, kebetulan Mas Sudjo. Nama aslinya, tapi nama aslinya kita nggak tahu Pak, tahunya Sudjo, Pak Sudjo. Nah, ini nanti mohon kepada Bapak Sunardi, Pak Ismanto, ini perwakilan dari Pak Walid ya. Pak Walid nggak hadir ya. Pak Sudjo bisa menyampaikan, kalaupun kita Meriani yang mungkin tinggal di lingkungan belakang Mbah Sudjo ini tahu tentang sejarahnya. Nah ini akan kita dengarkan bersama-sama sehingga kita dapat mengambil kesimpulan untuk langkah-langkah kita selanjutnya seperti apa. Ya, kami persilakan mungkin dari Bapak atau yang akan ya Pak Sudjo. Pak Sisu. Nah, Pak Sisu, silakan Pak Sisu untuk memberikan apa yang Bapak ketahui tentang keberadaan tanah Mbah Sudjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sudah ingat lagi, cuma karena dipanggil itu kalau nggak ada di keterangannya kan mau dari dulu ke satu-satu. Jadi saya sedikit menurut pengetahuan diri saya, karena semenjak saya diangkat menjadi anak, ya itulah yang sebagian saya tahu. Jadi yang sebelumnya ya saya nggak tahu. Itu sampai katanya punya saudara, ini saya nggak tahu. Jadi tahu saya diangkat menjadi anak, itulah yang saya tahu. Karena Bu Supi aslinya itu yang punya itu Bu Supi, bukan Pak Sudjo. Karena beliau itu memang bersuami istri. Kalau dibilang Pak Sudjo ini kalau sekarang dianggap orang gila, karena nggak pernah mandi. Makanya dia rumahnya sendiri. Kalau Bu Supi ini orangnya rajin, cantik namanya. Cantik, kalau Bu Supi ini orangnya putih. Saya ya sebenarnya Bu Supi ini punya ladang juga dulu juga di daerah Sabrobi masuk sama di Tanjung Mulyo. Cuma saya sering di rumahnya. Karena itu saya takut sama Pak Sudjo, saya nggak mau di situ. Gitu. Itulah pengetahuan saya. Kalau masalah tanah sebenarnya Bu Supi yang punya. Kalau Pak Sudjo ini itu Bu Supi. Itu. Karena kalau Pak Sudjo udah orangnya nggak jorok, mungkin dia jadi satu. Karena Pak Sudjo ini nggak pernah mandi, rambutnya gondrong, ini, tapi tahu kerja, bisa masaknya juga pakai kaleng. Gitu. Kalau Bu Supi ini memang orangnya rajin. Saya juga sering diajak di ladang. Kalaupun juga itu dia sering main ke orang tua saya. Kalau ada apa-apa, laporannya sama bapak saya. Makanya itu karena sudah dianggap saudara betul lah.
karena saya jadi anak angkatnya. Cuman saya takutnya ya itu tadi sama Pak Setio itu, saya nggak mau di situ. Nah itu menurut pengakuan saya, kalau itu masalah kepemilikannya, sepanjang itu yang milik itu beliau orang dua itulah, nggak ada orang lain. Itu, nggak ada orang lain lagi, lain orang dua itulah. Saudara nggak ada sama sekali, ya saudara angkatnya itu ya dari orang tua saya, termasuk saya anak angkatnya. Itu sebagian saya dijadikan anak angkat. Jadi saya nggak tahu kalau dia itu punya saudara, punya ini nggak tahu. Pokoknya beliau itu orang tua itulah hidupnya. Nggak ada lagi orang yang datang. Kalau yang datang itu paling bapak saya disuruh benerin rumah. Ya itu. Nah, kemudian untuk penjelasannya aja. Pada selanjutnya yang mungkin ada familinya, silakan kalau mau memberikan keterangan. Kalau sebatas anak angkat ya saya itu sebatas itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa kira-kira? Tahun 78. Pak Sisu, ditanya Pak Sisu, Ya. pernah tahu nggak sempat ada yang dengar, ada yang cerita masalah ada ponakan atau siapa yang hamil di situ, terus dia lahirin karena terbentur biaya dia nggak bisa lahirin, ada yang ngebantu itu. Pernah nggak dengar yang seperti itu? Saya berkabar, saya lahir tahun 1965. Jadi semenjak saya SD, mungkin kira berapa tahun Pak SD itu? Kalau nah, dari 71 itulah saya bisa berpikir, nggak ada orang selain keluarga saya dengan Pak Bu Supi. Jadi kalau masalah yang lain ada orang di situ nggak ada. Artinya nggak ada ponakan atau siapanya Bu Sumi itu yang numpang ngelahirin dan ada yang bantu, berarti nggak ada. Nggak ada. Yakin, saya nggak ada. Karena sepanjang itu memang saya sering di situ, karena saya sering mandi di Kali Bening. Ya. Pengetahuannya Pak Sisu sendiri, adakah ponakan atau siapanya Bu Sumi atau Pak Sisu sendiri? Kalau masalah itu saya nggak tahu, kebetulan saya juga nggak pernah diceritain. Nah, itu pokoknya yang saya tahunya tentang diri saya sendiri dengan Bu Supi itu aja udah. Ini satu tanya lagi, Bu Supi itu tinggal tahun berapa? Lupa saya. Oke, kira tahun 80, udah SD enggak? Udah sekolah belum? Udah. Tinggal 71. Hah? Tinggal 71. Iya, meninggalnya Tahun 90-an. 90 apa 80? 90-an. 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 Tapi tinggalnya di sini Pak Sisu ya? Ya, tinggalnya di sini. Tinggal di sini. Dia terjadi rumah kebakaran itu sekitar tahun 80-an. Rumahnya pernah kebakaran. Baik, terima kasih para mahasiswa yang telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang beliau tahu. Kemudian untuk yang lain, silakan. Pak Wan Zainuddin, kalau ada yang mau disampaikan, Pak Ismanto, silakan Pak Ismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya akan cerita sedikit kepada saya tahu saja ya. Saya masuk di sini tempat tinggal tetangga sama jadi langsung di perusahaan mebel ini ya. Dulu kita Saiful Rahman yang bekas punya Pak Firdaus dulunya tahun 81. Saya masuk di kota Bukit tahun 81. Tetangga saya bersuci itu dengan saya. Dan kalau lebaran itu yang ada tempat bersuci itu nggak ada lain Pak Narjimu.
ponakan bertubi Pak Nardi itu. Saya tahu di sini yang suka ada di situ Pak Nardi. Kalau lebaran dia selalu ada di situ. Jadi yang tahu saya saudaranya ya Pak Nardi karena Pak Sedok apa masa pada itu masih itu kan udah jajan angkanya udah apa kan Pak Sedok udah keluar dari situ. Jadi tahu saya saudaranya ya Pak Nardi itu. Dan tadi Pak Kades sebut ada yang mau bikin sertifikat, itu memang betul Pak ya tadi. Aku tahu itu dulu pernah ada aku pernah Basjo memang ada pernah tinggal di situ. Dan dia numpang-numpang kadang Pak Firman itu dia memang. Jadi katanya itu beli sama dia itu orang itu. Udah minta tanda tangan sama Pak Udin itu masih itu baru udah tanda tangan dari Pak Udin itu. Untuk surat tadi yang mau dibikin sertifikat tadi kan. Waktu itu ST-nya Pak Sapuan almarhum. Dia suruh tanda tangan dia nggak mau Sapuannya itu. Akhirnya mentah itu kan kepalanya sebelum nggak tanda tangan karena akhirnya nggak mau tanda tangan kan. Itu baru tahu saya. Dan kalau saya namanya itu surat itu punya bertubi. Aku pernah tunjukin surat tanah itu 4 lembar itu Pak. Satu kita di Mas itu, ya dari ini di Kembang Tandu memang Tandu Boyo, bahasa 4 surat itu. Ya pernah tahu saya itu yang tahu saya saudaranya ya Pak Nardi itu, ponakannya. Itu aja yang pernah saya tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku kalau dia udah beli atau apa memang dari beli. Ngakunya dia beli atau dia memang ngaku bahwa dia saudaranya atau memang orang Basjo beli dari Basjo. Terima kasih Pak Ismanto. Ya dari Pak Sunadi, silakan Pak Sunadi. Ya, jadi kalau menurut Pak Sunadi, beliau ini adalah keponakan ya, keponakan dari Basjo. Basuki ya, keponakannya Basuki. Setahu Pak Sunadi ini ada nggak, maksudnya Pak, saudara atau keponakan yang tadi disampaikan, ada yang dari Krui dan ini yang ngakunya bahwa sudah beli tanah Basjo atau Basuki ini. Saya sempat dengar juga karena ada sambutan entah Basjo atau siapa yang punya hutang piutang. Nah ini sempat dengar. Tidak tahu Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Dari si Ani, ini saya waktu almarhum Mang Burdani masih sehat dulu, memang banyak cerita. Mungkin dengan Si Ani selaku istrinya mungkin banyak juga yang disampaikan. Nah, silakan Si Ani. Ani Guru Budi. Ya, itu ada yang sebagai ponakannya dengan Polisido, dia kerjanya hamil. Itu dia karena itu biaya minjem sama Nek Firman, katanya itu ya, yang namanya Pering, sebesar 20 juta. Langsung dia kan jual beli kita suratnya pada
Jual belinya itu jual beli antara ponakan yang namanya Nur. Jual belinya sama ini Eri katanya Baik, masih ada lagi, Mang Udin. Jadi menurut keterangan dari Si Ani, pernah beberapa waktu yang lalu, artinya sudah lama, kalau setahu saya itu waktu zaman kepala desa Pak Haji, itu pernah juga yang namanya Peri menaruh batu. Nah, setelah disetok nggak lagi naruh lagi sampai hari ini. Kemudian menurut keterangan dari Si Ani juga tadi bahwa ada yang mengaku ponakannya Mbak Sejo namanya Nur dari Krui yang telah melakukan jual beli sama yang namanya Peri anaknya Pak Sudirman. Nah, ini senilai 20 juta karena ponakan Mbak Sejo ini yang bernama Nur ini perlu biaya untuk melahirkan, itu sekitar tahun 90-an. Nah, ini kalau tahun 90-an 20 juta untuk biaya melahirkan, kira-kira masuk akal enggak? Nah, itu Pak. Cukup 200 kalau kita kesembuhan itu. Iya. Baik, mungkin Mang Udin, ini Mang Udin mungkin tahu banyak juga ini Mang Udin. Ada informasi Mang Udin? Ada. Ya, Pak Markus, silakan Pak Markus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar informasi karena saya dulu dengan Asbi sering masalahkan tanah tersebut dan saya bertanya kepada Pak Marsian karena di sana ada juga tanah Pak Sujo yang perkebunan dan tanah tersebut sudah diambil oleh desa oleh Pak Marsian karena tidak berkuat. Jadi kata Pak Marsian, kita kumpulkan masyarakat dan membuat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak ada yang punya, langsung diambil oleh desa. Itu aja informasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Markus. Jadi rupanya tanah Batu Jawa ini bukan hanya di Tandima saja, bahkan ada di desa Bumi Raya. Tepatnya di mana Pak? Tanjung Mulyo. Tanjung Mulyo ini sudah diurus sama desa Pak Marsian dan sekarang sudah menjadi tanah milik desa. Nah ini. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir
ada yang mungkin ini Pak Haji Ismail nggak hadir ya. Beliau ini tahu banyak tentang yang mengaku keponakannya Pak Tejo ini yang dari Krui. Ini kebetulan Pak Haji Ismail sebenarnya kita harapkan sekali untuk kehadirannya karena waktu itu pernah cerita karena dia pernah ngikut juga bekerja bersama dengan yang mengaku ponakannya Pak Tejo ini. Kalau Pak Sunadi nggak ada ya Pak ya, ponakannya ya, yang lainnya. Yang dari Pro itu pernah dengar nggak? Nggak tahu Pak ya. Ya baik, mungkin ada tambahan dari Pak Kades, Pak Babin, atau Pak Begi. Terima kasih Pak, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa keterangan yang kita tadi kita terima tadi. Saya mohon untuk peserta rapat kita malam ini agar dapat betul-betul menyuarakan apa yang ada. Jadi jangan sampai nanti di balai desa tidak ada omongan, di luar banyak omongan yang ada. Saya nggak mau. Apapun apa sampaikan di balai desa ini. Kita sama-sama. Ya, mana yang diketahui ya silakan disampaikan di rapat ini. Biar kita sama-sama bisa menimbang. Kita upaya kita ini, karena ini bukan masalah kecil ini, masalah ini kan. Ya, kalau memang benar-benar mereka mempunyai hak milik yang benar, ya kita kalah kita nantinya kan. Dan ini tidak menutup kemungkinan nanti kita sampai ke badan hukum, ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak kompak, nggak sama-sama, tidak menyatu, ya gimana kita mau menyelamatkan aset desa kita. Nah, jadi itu saya berharap pada kita peserta malam ini agar dapat menyampaikan kira-kira apa yang diketahui. Jangan ditambah, jangan dikurang. Saya mohon apa yang diketahui silakan sampaikan, kita bersama-sama mendengarkannya. Nah, jadi saya berharap kita bersama malam ini, karena jangan kita buang-buang waktu. Kita tidak mungkin mau tiap malam rapat. Saya sudah terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, sudah meninggalkan waktu tempat, sudah meninggalkan waktu tidur. Nah, jadi jangan tidak ada hasilnya kita rapat malam ini. Itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau disampaikan? Pak ya? Silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya hanya sekedar memberikan masukan. Yang pertama, kita sama-sama ketahui bahwa hukum perundang-undangan, dalam hal ini hukum perdata, termasuk hukum agama, itu sepakat yang berhak mewarisi adalah ahli waris. Bukan keponakan, bukan anak angkat, kecuali ada surat wasiat ataupun hibah. Tapi dalam hal ini kita jangan langsung percaya pula, karena ilmu orang lama itu biasanya mereka menulis dengan ejaan lama supaya kertasnya kelihatan kuning, ditaruh di atas hubungan teman masak, ya kan? Itu sering terjadi. Kalau kita menemukan hal yang seperti itu, insya Allah saya bisa ngeceknya, karena kualitas tintanya berbeda, kualitas kertasnya berbeda, ukuran sekian mili kertasnya juga berbeda. Itu yang pertama. Selanjutnya, dalam hal ini kita bisa mengikuti jejaknya Pak Mardian, tapi karena kehati-hatian kita, maka kita harus mengadakan hal seperti ini
dan juga masalah absen tadi saya proses sama RT dulu tadi, tolong dikasih tulisan berita acara rapat tentang tanah. Jadi bukan daftar hadir, ya, berita acara. Karena konteks di dalam hukum itu dia menggunakan kalimat berita acara. Oke. Selanjutnya, jikalau memang sudah kita mendengarkan dari berbagai pihak masih belum puas, kita bisa mengusulkan kepada RT RT atau perangkat desa untuk cari tahu ke warga-warganya siapa yang tahu. Kalau sudah pasti tidak ada, maka itu bisa kita katakan tanah tak berjual. Kalau sudah demikian, maka prosesnya sangat mudah, bisa tinggal minta rekomendasi dari dinas pemukiman, terus kita langsung ke BPN. Nanti BPN yang memakzulkan itu menjadi hak milik desa. Prosesnya setelah milik desa terserah mau dijadikan apa mau dijadikan sportif atau apa terserah, makanya intinya demikian. Pak Devi ada cukup ya? Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Mas Ian atas saran masukannya. Jadi setelah kita mendengarkan tadi bahwa tidak ada keterangan di dalam forum ini, maksudnya yang menyatakan bahwa ada pemilik lain selain Pak Sujo, ya. Namun untuk kehati-hatian apa yang disampaikan tadi oleh Mas Ian, terutama untuk Pak RT, Pak Adus, untuk bisa menyisir lagi warga yang di seputaran tempat tinggal Bapak dulunya tentang keberadaan tanah tersebut. Sebenarnya masih banyak, seperti bahasa dari mereka juga paham. Cuman kalau kita undang ke sini malam-malam seperti ini kasihan, jadi sudah cukup. Kemudian Pak Suraji, bapaknya Pak Urti Yasin. Nah, beliau ini pernah tinggal di situ dan tahu persis tentang Batu Jual atau Batu Bi. Nah, jadi sudah saya sampaikan ke Pak Urti Yasin untuk nanti dimintain keterangannya. Makanya di sini Pak Adam sengaja kita suruh merekam. Artinya kalau kita tulis bahasa tulis ini susah Pak mau disampaikan secara tertulis, makanya kita rekam. Ini menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan musyawarah, kita sudah meminta keterangan dari tokoh masyarakat, tua-tua kampung, tetangga tentang keberadaan tanah Batu Jauh. Nah, tinggal nanti langkah-langkah selanjutnya seperti apa, ini nanti perlu kita konsultasikan tadi, seperti disampaikan Mas Ian tadi, mungkin dengan dinas pertanian. Pernah ada informasi bahwa memang tanah tersebut belum bersertifikat. Artinya di BPN itu waktu prona, tapi itu masih belum resmi ya. Kita nggak ada surat resminya, hanya secara lisan. Kalau Pak, tanah yang di daerah sebelah Mebel ini sudah bersertifikat belum? Waktu itu belum ada. Tapi itu hanya ya sekedar kita cari tahu aja. Untuk secara permohonan resminya mungkin bisa dari Pak Kades, nanti berkirim surat. Artinya pemilikan yang sah diberikan dengan sertifikat yang resmi. Memang waktu itu pernah juga almarhum Mambur ya, pernah bercerita bahwa sebenarnya surat itu ada, mungkin bentuknya semacam segel mungkin. Tapi karena dulu pernah terjadi kebakaran, nah apa surat ini hangus terbakar, apa memang ada yang ngambil? Ini antara terbakar sama ada
ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di sini. Itu. Jadi mungkin untuk langkah pertama kita sudah kita lalui. Artinya untuk selanjutnya menunggu keterangan dari Bapak Ibu RT untuk bisa menyisir. Memang ini nanti kita setelah dari desa ini akan berkoordinasi juga dengan Pak Camat. Nah, di sini hadir juga Pak Babinsa. Nah, ini rencana Pak Kades mau dipasang pelang ini. Bukan maksud apa-apa, dalam arti pengen tahu kira-kira ada yang reaksi enggak, tapi diketahui oleh dari kepolisian dan dari Koramil. Jangan sampai nanti salah paham, ini Pak Kades sudah pasang pelang ini ya. Nah, nanti takutnya ada pihak-pihak yang datang kemudian itu tadi menuntut secara hukum. Nah, ini kita harus kompak apa yang disampaikan Pak Kades, jangan sampai nanti begitu ada pihak-pihak yang datang kita lari. Artinya lari, keterangan yang sudah disampaikan dicabut, dalam arti beda lagi keterangannya. Ya, mungkin itu. Ya, satu lagi. Ya. Dalam hal ini memang harus ada penyiaran. Kalau dalam undang-undang itu dalam media sosial, bisa juga kita dengan menggunakan banner untuk memberitahukan, siapa tahu ada yang merasa memang dia ahli waris atau pemilik sertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa dijadikan hak milik ataupun kita ambil alih itu jikalau memang yang meninggal itu sudah lebih dari 20 tahun. Kalau udah lebih dari 20 tahun berarti kan sudah nggak ada yang ngurus. Nah, itu bisa kita ini. Jadi kalau 20 tahun sudah lebih Pak ya. Makanya saya tadi bertanya tahun berapa meninggalnya. Ini bentuk pengumumannya seperti apa ya Pak ya? Untuk banner. 30 tahun. Pokoknya 20 lebih lah. Bentuk papan pelangnya seperti apa tulisannya? Dicari gitu pemilik tanah ini. Nanti kopi aja di rumah. Tanah milik desa. Selesai. Baik, nanti banyak yang ngatur lagi Pak ya. Saya juga penahannya, Pak. Baik, jadi untuk kesimpulan sementara ini bahwa tanah tersebut adalah tanah Basujo atau Basuki yang sampai saat ini dianggap sudah bertuan karena tidak ada yang memiliki. Sementara di sini tadi ada Pak Sunadi, beliau ini ponakannya, dan mungkin nggak ada surat dari Basujo yang melimpahkan ke Pak Sunadi, nggak ada ya, nggak ada. Jadi begini Pak, yang tahu sama masyarakat sekitar itu buat pernyataan bahwa tanah itu tidak tertuan, diserahkan ke desa-desa buat pelang. Jadi kan selanjutnya ada di dalam sekian bulan tidak ada yang ya, nanti ada format berita acara suatu kampung Pak. Jadi ini kita buat berita acara, tapi berita acara dengan format kita sendiri. Artinya format musyawarah, berita acara tentang status kepemilikan tanah peninggalan Basujo almarhum. Ini nanti mohon nanti ada perwakilan dari peserta musyawarah untuk bisa menandatangani ini. Kemudian nanti akan kita lampirkan juga daftar hadir rapat kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan koordinasi dengan pihak BPN. Itu ada format dari BPN, pernyataan tua-tua kampung. Itu nanti sebagai dasar untuk pembuatan sertifikat atau kepemilikan. Baik, mungkin selesai Pak ya. Nah, satu lagi agenda kita yaitu mengenai tempat pembuangan sampah ini. Jadi yang bikin pening ini Pak Suryanto ini